Di sudut sebuah desa kecil di lereng gunung, hiduplah seorang gadis kecil bernama Aisyah, berusia 10 tahun. Tubuhnya kurus, kulitnya sawo matang terbakar matahari, tapi matanya menyimpan cahaya keteguhan yang tak biasa untuk anak seusianya. Aisyah tinggal bersama ibunya, Bu Halimah, seorang penjual sayur keliling yang kini menderita penyakit ginjal kronis. Ayah Aisyah sudah lama meninggalkan mereka ketika Aisyah masih balita. Sejak itu, hidup mereka adalah perjuangan tiada henti. Tapi cinta antara ibu dan anak itu menjadikan mereka bertahan. Setiap pagi, sebelum matahari muncul dari balik bukit, Aisyah sudah bangun. Ia menimba air dari sumur, mencuci pakaian, lalu memasak bubur sederhana untuk ibunya. Sambil membawa bakul kecil, Aisyah pergi ke pasar untuk membantu Mak Sari, tetangga yang berjualan sayur. Upahnya hanya beberapa ribu rupiah dan beberapa ikat bayam atau kangkung. Tapi bagi Aisyah itu sangat berarti. Sepulang dari pasar, ia berlari ke sekolah, terkadang dengan perut kosong. Ia selalu duduk di barisan depan, mencatat dengan pensil tumpul di buku tulis yang sudah terlipat-lipat. Guru-gurunya sering heran, karena meski tubuhnya kecil dan lemah, nilai-nilai Aisyah selalu di atas rata-rata. Suatu hari, kepala sekolah menemuinya dan bertanya, "Aisyah, kamu selalu masuk 10 besar, tapi kenapa sering tidak masuk saat ulangan?" Aisyah menunduk. "Waktu itu ibu kambuh, Pak. Saya harus antar ke puskesmas, jalan kaki, hampir 1 jam." Mata kepala sekolah berkaca-kaca. Ia tahu anak ini bukan biasa-biasa saja. Waktu berjalan. Aisyah kini beranjak remaja. Kondisi ibunya makin parah dan butuh cuci darah rutin. Tapi penghasilan mereka bahkan tak cukup untuk biaya transportasi ke rumah sakit kabupaten. Maka, Aisyah pun nekat mencari pekerjaan tambahan di malam hari, menjadi penjaga warung kecil milik seorang kenalan yang baik hati. Setiap malam, ia tidur di pojok warung sambil membawa buku. Ia belajar di bawah cahaya lampu temaram, ditemani suara jangkrik dan angin malam. Kadang ia tertidur di atas buku, dan bangun saat ayam berkokok. Ketekunannya membuahkan hasil. Ia mendapatkan beasiswa dari yayasan pendidikan di kota yang mencakup biaya sekolah, makan, dan tempat tinggal. Berat baginya meninggalkan ibunya, tapi Bu Halimah meyakinkannya, "Pergilah, Nak. Kalau kamu jadi orang sukses, itulah obat terbaik untuk ibu." Di kota, Aisyah terus menunjukkan prestasi gemilang. Ia dikenal sebagai murid yang rajin, rendah hati, dan tidak pernah mengeluh. Suatu hari, ia mengikuti lomba menulis esai tingkat nasional tentang mimpi anak desa dan menang. Tulisannya menggetarkan hati para juri karena begitu jujur dan penuh emosi. Lomba itu membawanya ke pertemuan dengan tokoh-tokoh penting, termasuk seorang pengusaha sukses yang akhirnya menjadi donatur untuk biaya pengobatan ibunya. Dengan bantuan itu, Bu Halimah bisa mendapat perawatan layak dan kesehatannya perlahan membaik. Setelah lulus SMA dengan nilai sempurna, Aisyah mendapatkan beasiswa ke luar negeri. Ia memilih jurusan kedokteran karena ingin menolong orang-orang tak mampu, seperti ibunya dulu. Di universitas, ia juga bekerja paruh waktu agar tidak menjadi beban donatur. Bertahun-tahun kemudian, Aisyah kembali ke Indonesia. Kini, ia adalah Dr. Aisyah Halimah, dokter spesialis penyakit dalam yang dikenal luas
atas kerja sosialnya di pedesaan. Ia membangun klinik gratis di desanya, mendidik anak-anak, dan memberi beasiswa untuk anak-anak yatim. Ia juga mendirikan sebuah yayasan bernama Pelita Ibu untuk mengenang perjuangan ibunya yang tak kenal lelah. Yayasan itu telah membantu ratusan anak putus sekolah untuk kembali. Dalam pidato penghargaan saat menerima penghargaan Kartini Muda Nasional, Aisyah berdiri anggun, matanya berkaca-kaca sambil berkata, "Saya bukan siapa-siapa tanpa doa seorang ibu yang terbaring lemah, tapi tidak pernah putus harapan. Saya berjalan dari kegelapan menuju cahaya, dengan cinta ibu sebagai pelitanya." Kini, setiap pagi Aisyah dan ibunya duduk di beranda rumah mereka yang sederhana namun damai. Tak ada lagi suara batuk berat atau wajah pucat kelaparan. Yang ada hanya senyum seorang ibu yang bangga dan tawa seorang anak kecil yang kini telah menjadi cahaya bagi banyak orang. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.